Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga di hari Ramadan yang ke-10 ini, atau mungkin ada yang sudah ke-11, kita dipertemukan kembali di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah ini, dalam majelis terbaik, majelis ilmu. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang hadir pada kesempatan sore kali ini, serta anak-anak semuanya, baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya. Saya mohon izin waktunya pada kesempatan sore kali ini saya diminta untuk memberikan materi sebagai salah satu pemateri ya di Kultum Ramadan Man Insan Cendika Oki. Izin untuk ya mungkin beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan hal yang mungkin sebagian dari kalian sudah pernah tahu sebelumnya ya. Ada yang tahu jadwal hari ini materinya apa? Saya nggak lihat. 7 Habits of Highly Effective People. Ada yang pernah dengar ini sebelumnya? Judul ini diambil dari apa? Ya dari buku ya, betul. Dari buku ya. Siapa penulisnya? Siapa? Dari Stephen Covey ya. Stephen Covey. Before I start, let me ask you. Kita coba bayangkan ya. Ini ada 2 siswa. Yang mana kalian? Yang pertama, pintar, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Kalau besok ada ulangan, dia baru belajar malam harinya. Kalau mau munakosah tahfiz, baru besok hafalannya. Kalau santri sudah pakai toanya, dia baru ke masjid. Bagi dia, asrama itu seperti penjara suci. Akibatnya, dia burn out, dia stres sendiri. Dia tapi pintar di kelas, seperti itu ya. Tapi dia rapuh di dalam karakternya. Ada yang seperti itu? Atau mungkin yang kedua ini, dia sama siswa, jadwalnya sama, jamnya sama, tapi dia tidak nunggu disuruh untuk melakukan sesuatu. Jam 3 atau jam 4 dia sudah sholat tahajud. Kemudian dia belajar bukan karena takut ujian gitu ya. Karena dia sudah punya tujuan. UI, ITB, Monash, dan lain-lain. Kira-kira siapa ya siswa B ini? Ya,
Saya lanjut ya. Keduanya sama-sama punya IQ yang bagus, katakanlah seperti itu. Apa yang membedakan di antara keduanya? Karakternya. Kalau dikaitkan dengan judulnya, yang satu itu pekerjaannya banyak gitu ya, yang dua juga banyak, tapi yang kedua menang efektif. So that's why topik ini menjadi penting, menjadi hal yang harus kita diskusikan pada sore kali ini. The 7 habits of highly effective people. Wow, di Manichaoki ini kita dituntut menjadi insan-insan cendekia. Tapi ingat, kecerdasan tanpa efektivitas hanya akan membuatmu menjadi robot akademik. Ya, yang mudah stres, gitu ya. Islam minta kita untuk beramal, untuk melakukan sesuatu setiap harinya. Akan tapi amal yang seperti apa? Apakah ya udah amal-amal saja seperti itu? Tidak, tapi amal yang baik seperti itu ya. Amal yang berdampak juga ke orang lain. Amal yang memberikan manfaat ke diri kita juga ke orang lain. Jangan sampai kita beramal, tapi kita hanya dapat capeknya saja. Seperti itu ya, karena kita tidak bisa mengatur diri kita. Nah, kembali ke Stephen Covey tadi. Ini adalah salah satu buku yang fenomenal seperti itu ya. Lebih dari 50 juta kopi terjual. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau baca, sudah banyak sebenarnya, di Google pun kalian bisa download buku ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mensintesakan gitu ya, intisarinya apa dari ini. 7 habits itu apa saja? Kalau kita bagi, sebenarnya bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau Stephen Covey bilangnya private victory. Private victory. Kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi. Itu ada 3 habits. Yang kedua ada 3 habits juga, tapi bukan private, tapi public victory. Public victory. Nah, yang ke-7 nanti kita bahas ya. Kita mulai satu terlebih dahulu. Kenapa dimulai dengan private victory dulu? Kenapa dimulai dengan sesuatu yang sifatnya personal dari diri kita terlebih dahulu? Gitu ya. Kalau ke ayat Al-Qur'annya gitu ya, ada satu ayat yang kurang lebih pesannya adalah kita itu tidak bisa merubah sesuatu yang besar sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Betul? Betul. Jadi itu ada kaitannya sebenarnya. Kalau kita mau membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, jadi kita ubahlah diri kita sendiri. Gitu. Ada orang yang bercita-cita ingin mengubah negaranya, ternyata dia tidak bisa. Berat sekali. Kemudian dia ubah cita-citanya mengubah provinsinya menjadi lebih baik, tapi itu sulit. Mengubah kabupatennya lebih baik, tapi itu sulit. Akhirnya dia sampai menemui ajalnya dan dia baru menyadari ternyata dia tidak mulai dari dirinya terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. Habit yang pertama dari Stephen Covey adalah, yang pertama ada yang tahu? Yang pertama adalah be proactive. Be proactive. Apa tuh proactive? Kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh. Ya, dulu waktu kita kecil, orang tua kita bilang sama kita, "Nak, ayo makan. Nak, ayo mandi. Nak, ayo belajar." Baru kita mandi, baru kita belajar, baru kita makan. Seperti itu kan? Gitu. Lambat laun kita dewasa, kita belajar. Seharusnya kita bisa menjadi
proaktif. Sudah dewasa, sudah remaja, sudah mengalami tahapan kalian belajar di sekolah, kalian belajar di asrama seperti itu, seharusnya kalian bisa menjadi yang proaktif. Gitu ya. Kalau kalian di usia sekarang ke masjid masih harus disuruh, hafalan masih disuruh, terus belajar masih harus disuruh, berarti kalian sama kayak gitu ya. Jangan sampai seperti anak kecil lagi. Kalau kalian menjadi orang yang efektif, kalian harus bisa menjadi orang yang proaktif. Jangan jadi lawannya. Apa lawan proaktif? Reaktif, ya, reaktif. Jangan jadi orang yang reaktif terus. Ketika ada perintah, baru melakukan sesuatu. Kan kita sudah dewasa semuanya. Sholat sudah waktunya, sudah balik semua ya. Sudah balik semuanya di sini. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, seperti itu. Bukan berarti gini ya. Di asrama kan jadwal kalian sudah teratur gitu ya. Itu sebenarnya membantu kalian. Itu sebenarnya hanya guidance buat kalian. Tapi jangan terpaku sama jadwal itu saja. Nanti hidup kalian cuma capek gitu ya. Tadi ya, balik-balik tadi. Kalian cuma melakukan kewajiban saja tanpa tahu maknanya. Padahal kita harus lebih dari itu. Kita harus sudah melampaui tahapan itu. Yang kedua, dari proaktif, yang kedua adalah yang berkaitan dengan diri kita, begin the end in mind. Apa diulangi? Begin the end in mind. Begin the end, mulailah dari akhir. Maksudnya bagaimana? Kalian sekarang siswa, ya kan? Ketika kalian melangkahkan kalian pertama kali masuk ke Man IC, kalian mau jadi apa? Seperti itu. Itu maksudnya begin the end. Saya guru, saya ketika masuk kelas, saya mau siswa saya setelah kelas mau seperti apa kemampuannya. Kalian ke Man IC nantinya mau jadi apa? Apakah mau jadi siswa terus? Enggak kan? Nah, kalau kalian mau jadi, katakanlah melangkah kaki pertama ke Man IC, Bismillahirrahmanirrahim. Aku 3 tahun lagi pengen menjadi perwakilan siswa kelas 12 pidato di wisuda. Berarti dia yang terbaik gitu kan? Ketika kalian punya akhirnya pengen seperti itu, akhirnya apa? Kalian tidak akan menyanyiakan waktu kalian 3 tahun di Man IC, pagi siang malam lewat gitu. Pastinya kalian akan punya roadmap. Ketika kalian menasbihkan diri kalian, aku akan menjadi calon mahasiswa UI misalkan, kedokteran. Maka 3 tahun itu kalian tahu mau ngapain aja. Belajar, ambil pelajaran apa di kelas 11, kelas 12-nya. Kemudian ikut olimpiade mungkin, ikut lomba mungkin, atau ikut organisasi. Biar jadi portofolio seperti itu. Itu kalau kita punya mindset begin the end in mind. Tapi kalau kita tidak punya itu, ya sudah. Teman ke kantin, teman main bola, teman main game, teman main laptop. Akhirnya kita tidak punya arah kalau kita tidak punya mindset begin the end in mind. Itu ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Proaktif. Yang kedua, begin the end in mind. Ingat. Yang ketiga adalah put first things first. Put first thing first. Apa Afifah? Put first things first. Yang prioritas jadikan prioritas. Yang tidak prioritas jangan dijadikan prioritas. Apa contohnya prioritas kalian? Saya tanya. Belajar ya, pasti. Tugas prioritas gak?
Prioritas, tugas itu prioritas. Tapi ada yang tidak menjadikan itu prioritas, gitu kan? Ada kan? Nah, coba tunjuk yang mana. Gitu. Apalagi yang prioritas? Saya beri contoh. Jogging sore, prioritas ya? Nah, ada yang geleng-geleng, ada yang prioritas ya? Prioritas. Karena dia mau kedinasan. Gitu kan? Kemudian ikut IELTS kelasnya Serongki, prioritas ya? Prioritas, karena dia mau keluar negeri. Tanpa IELTS dia tidak bisa keluar negeri. Ikut les dengan apa biasanya? Ikut les dengan BTA, prioritas nggak? Prioritas, karena dia merasa dia harus membekali dirinya untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi. Itu prioritas. Jadi kita harus tahu yang mana prioritas buat kita, yang mana tidak. Yang mana yang urgent, yang mana yang tidak. Yang mana yang penting, mana tidak. Kalau sesuatu itu urgent, dia penting, dahulukan. Kalau dia tidak urgent, tidak penting, ya nanti saja. Seperti itu. Kalau kalian bisa 3 habits ini, wow, kalian secara pribadi bisa menjadi orang yang benar-benar efektif dalam hidupnya. Seperti itu ya. Tidak nunggu disuruh-suruh. Kemudian bisa menempatkan yang mana yang prioritas. Kalian bisa menjadi orang yang efektif. Akan tetapi Islam juga mengajarkan jangan baik cuma diri sendiri, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bagi siapa? Orang lain. Islam, itulah indahnya Islam ya, mengajarkan diri kita tidak hanya menjadi baik bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Bagaimana diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Di dunia ini, pekerjaan apa, cita-cita apa yang bisa memberikan manfaat ke orang lain? Guru ya? Guru. PNS. Apakah hanya guru PNS saja? Tidak. I heard some of you maybe wanna be a doctor, for example. Ya, jadi dokter. Apakah tidak bermanfaat? Ya bermanfaat ke orang lain, ya kan? Engineer, bermanfaat ya? Bermanfaat. Apalagi? Polisi, bermanfaat nggak? Bermanfaat, siapa bilang tidak? Seperti itu. Jadi tentara, bermanfaat nggak? Bermanfaat, siapa bilang tidak? Gitu ya. Yang penting sebenarnya bukan pekerjaan kita apa, akan tetapi bagaimana kita memaknai pekerjaan itu. Ya. Kita ke IC ini Coba sebutkan satu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya untuk IC ini. Di IC ini saja. Guru sudah disebutkan tadi ya. TU bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nggak ada TU, data-data kalian nggak bisa ikut ujian, nggak bisa nanti ijazahnya diterima loh. Itu semuanya diurusin sama TU. Surat persuratan ya antar instansi, MAD-IC dengan Kanwil, dengan Kemenak, dengan instansi lain, itu TU yang urus. Bermanfaat. Pak Satpam, tenaga ini keamanan, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Malam-malam kalian bisa tidur tenang. Tidak kebayang kan kalau nggak ada satpam bagaimana orang lain nanti keluar masuk MAD-IC ini. CS, dapur, kantin, semuanya bermanfaat. Nah itu. Kalian yang sekarang jadi siswa, suatu saat nanti akan menempati posisi masing-masing ya, apapun itu. Apapun cita-cita kalian, pastikan harus bermanfaat.
Pak.